Kita lanjut ke learning objective 3, menyusun buku besar dan neraca saldo untuk perusahaan jasa. Oke, nah kalau menyusun buku besar dan neraca saldo itu kalau di siklus akuntansi ini kita ada di tahap yang ketiga, di step yang ketiga dan di step yang keempat ya. Post to ledger itu artinya kita memindah bukukan ke ledger itu buku besar gitu. Nah di sini mungkin kalau recording proses, kalau ini kan di step 2 kan namanya record, kalau post to ledger itu namanya classify, kalau di menyusun trial balance atau neraca saldo itu namanya summarize gitu. Nah, sekarang kita mulai ke step 3. Setelah kamu tadi selesai menjurnal, itu diapain sih Bu jurnal umumnya? Nah, jurnal umum yang tadi itu kita pindahkan ke yang namanya buku besar atau ledger. Nah, ini kan jurnal umum yang kamu buat tadi ya. Nih jurnal umum. Nah, jurnal umum ini nanti akan kamu klasifikasikan. Klasifikasikan based on akunnya. Ya, nanti kita klasifikasikan cash sendiri, kemudian supply sendiri, prepaid insurance sendiri, equipment sendiri. Nah, pengklasifikasian ini kita masukkan ke dalam ledger, buku besar. Gitu. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan? Kita kumpulin dulu. Mana yang cash? Oke, kita coba yang cash dulu ya. Oke, dari jurnal umum dulu deh. Mana yang cash? Kamu kumpulin dulu. Ini. Oke. Nah, yang pertama nih, yang tanggal 1 ada cash debit 10.000. Oke, berarti kita pindahin nih 10.000, kita pindahin ke buku besar. Oke, berarti di tanggal 1 ini ada debit 10.000. Oke, nah ini referensinya J1 dari mana? Dari sini nih, ini page-nya page J1 ya. Nih, kita masukin ke sini 10.000, berarti balance ini saldo. Saldonya sebesar 10.000. Nah, karena ini debit, berarti saldo di sini adalah saldo debit sebesar 10.000. Ini saldo debit. Ingat ya, cash itu normal balance yang saldo normalnya itu selalu di debit ya. Gitu. Oke. Nah, cash yang kedua masih debit 1.200. Berarti di sini tanggal 2 gini ada debit 1.200. Nah, saldonya gimana? Nah, saldo di sini adalah akumulasinya. Akumulasi dari 10.000 ditambah 1.200, ketemulah 11.200. Oke, cash selanjutnya. Cash selanjutnya itu tanggal 3. Tanggal 3 itu 900 di kredit ya. Ini kredit ya, cash tanggal 3 itu di kredit. Berarti di sini dia masuk di kredit. Nah, kalau tadi saldo debit 11.200 ada kredit 900, berarti 900 kredit di sini sifatnya mengurangi saldo debit yang tadi. Berarti 11.200 dikurangi 900, ketemulah 10.900. Dan seterusnya sampai nanti yang cash terakhir di 10.000 debit. Gini 10.000 debit. Oke, berarti di sini saldonya 5.200 karena ini debit ya. Cash itu kan saldo normalnya debit. Debit ketemu debit berarti ditambah di sini 15.200. Nah, 15.000 inilah saldo akhir yang nanti kamu pindahkan ke trial balance. Oke, nah cash beres. Kamu lanjutkan untuk yang lain, supply, prepaid insurance, equipment, dan seterusnya. Nah, tapi yang harus kalian ingat, saldo normalnya dari masing-masing akun. Jadi kayak cash, saldo normalnya di debit, supply, saldo normalnya di debit, prepaid insurance, saldo normalnya di debit, equipment juga saldo normalnya di debit. Nah, kalau notes payable atau account payable itu kan saldo normalnya kan dikreditkan ya. Berarti misalnya nih di sini mana notes payable. Oke, ini ya notes payable dikredit sebesar 5.000. Nih 5.000. Ini kita pindah buku ke ledger di sini. Berarti di sini notes payable kredit 5.000, balance berarti di sini saldonya, saldo notes payable itu sebesar 5.000 saldo kredit gitu. Jadi nanti di
saldo akhir ini nggak ada nilai minus ya, nggak ada nilai minus, berarti istilahnya itu saldonya saldo debit atau saldo kredit. Jadi kamu ingat-ingat saldo normalnya gimana. Oke, nanti kamu lanjutkan sampai akhir. Nah, step 3 selesai, berarti kita ke step 4. Nah, di step 4 ini, kamu kan tadi sudah nemu nih saldo-saldo akhir di masing-masing akun kan. Nah, inilah yang akan kita summarize, kita rangkum di yang disebut dengan trial balance. Gitu. Neraca saldo. Nah, ini kayak cash, saldo akhirnya saldo debit 15.200, berarti kita pindahin di sini cash debit sebesar 15.200. Supply saldo debit 2.500, kita pindahin di sini 2.500. Dan seterusnya, notes payable nih saldo kredit sebesar 5.000, account payable nih saldo kredit sebesar 2.500 sampai ketemu di sini total debit dan total kredit. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Selesailah kita membuat trial balance ini yang disebut dengan summarize. Nah, sampai sini paham? Oke, kalau paham kita nanti ke step berikutnya. Oke, thank you.